Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, selamat datang di channel Al-Mustali. Oke, pada kesempatan kita kali ini kita akan mencoba untuk membahas, menyelami dan mendalami salah satu makhraj huruf yang saya kira banyak orang yang sedikit menyepelekannya, banyak orang yang kurang mendalaminya, padahal ini penting sekali sehingga karena menyepelekan banyak orang yang salah dalam mempraktikkan makhraj yang satu ini. Dan makhraj itu adalah al-khisum. Teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan al-khisum artinya adalah rongga hidung kita. Rongga hidung. Nah, huruf yang keluar dari al-khisum adalah huruf gunnah. Gunnah itu adalah nun dan mim dalam keadaan apapun. Teman-teman sekalian, untuk membuktikan bahwa nun dan mim itu ada gunnahnya, ada khisumnya, silahkan pencet hidungnya. Ketika na, ma, na, ma. Nah, pasti hidung kita ada sedikit getaran. Nah, itu menunjukkan bahwa mim dan nun itu ada gunnahnya, atau gunnah itu keluarnya dari khisum, dari rongga hidung kita. Akan tetapi teman-teman sekalian, dalam mempraktikkan gunnah dalam nun dan juga mim itu ada perbedaannya, ada tingkatannya, dan tingkatannya itu ada 4. Yang pertama ada akmal, yang kedua ada kamilah, yang ketiga ada naqisah, dan yang terakhir ada anqos. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada gunnah akmal atau yang paling sempurna. Nah, gunnah akmal itu adalah gunnah yang terdapat pada nun dan mim ketika idgham, atau dalam hukum tajwidnya itu terdapat yang pertama pada nun yang bertasydid. Contohnya inna, fihinna. Kemudian pada mim bertasydid, summa, mimma. Kemudian pada idgham bi gunnah, may yaqulu khairun wa abqa. Nah, teman-teman harus ingat ya, ketika idgham bi gunnah itu harus ada gunnahnya. Kalau bertemu nun dan mim, insya Allah kita pasti ada gunnahnya. Nah, begitupun ketika menghadapi ya, tanwin ataupun nun sukun bertemu ya atau waw, itu harus ada gunnahnya. Ya, salah satu bukti ada gunnahnya adalah dengan ada getaran di hidung. May, ya, may. Kalau ada getaran berarti sudah betul gunnahnya. Kemudian khairuwa, ruwa. Ada getarannya berarti ada gunnahnya. Kemudian yang terakhir adalah idgham mithlain. Contohnya lakum ma, mim sukun bertemu mim, itu hukumnya idgham mithlain dan ada gunnahnya. Nah, gunnah pada gunnah akmal ini itu dipanjangkan antara 2 sampai 3 harokat. Ada yang berpendapat 2, ada yang berpendapat 3 harokat. Silahkan pilih. Jadi mau 2 silahkan, mau 3 harokat dipanjangan gunnahnya juga silahkan. Kemudian tingkatan yang kedua ada gunnah kamilah atau gunnah yang sempurna. Nah, gunnah kamilah ini adalah gunnah yang terdapat pada nun dan mim ketika ikhfa, atau dalam hukum tajwidnya itu ada 3 macam. Yang pertama ikhfa hakiki, contohnya anzala, man thaqulat. Kemudian dalam iqlab amba'ahum sami'un basirun. Kemudian dalam ikhfa syafawi, contohnya ya'tasim billahi ma lahum bihi. Nah, itu ada gunnahnya. Ini sama seperti akmal ya, dipanjangkan 2 sampai 3 harokat.
Jadi kalau dalam gunah akmal dan gunah kamilah itu, gunahnya itu harus dipanjangkan. Jadi gunah saja tidak cukup, tetapi harus dipanjangkan 2 sampai 3 harokat. Jadi salah nih, contohnya kalau gini. Angzala sudah ikhfa, sudah dengung, tapi tidak dipanjangkan, itu kurang tepat. Yang tepat adalah dipanjangkan 2 sampai 3 harokat. Angzala, seperti itu contohnya. Kemudian tingkatan yang ketiga ada gunah nakisah atau gunah yang kurang. Nah, gunah nakisah ini terdapat pada nun dan mim yang sukun yang dibaca idhar, atau hukum dalam tajwidnya itu ada idhar halki. Contohnya alimun hakimun, an'amta. Yang keduanya pada idhar syafawi. Contohnya liyabluwakum ayyukum ahsanu. Nah, teman-teman sekalian, nun sukun dan mim sukun itu ada sifat tawasudnya. Makanya tidak boleh langsung diberhentikan suaranya dan juga tidak boleh terlalu panjang ekornya. Ya maksudnya gini, contoh gini. Ketika melafalkan an'amta itu tidak boleh terlalu cepat, jangan an-amta, itu tidak tawasud ya. Ataupun terlalu panjang, an-amta, itu kepanjangan ekornya atau suara lebihnya gitu ya. Karena memang nun dan mim ini ada tawasud. Tawasud itu antara rokhawah dan juga syiddah, antara rokhawah dan juga syiddah. Yang terakhir ada gunah ankos atau yang artinya paling kurang. Nah, gunah ankos ini terdapat pada nun dan mim ketika berharokat. Contohnya ahsanu amala, nu ma ya, ahsanu ama ma ya. Itu kan cuma satu harokat ya. Itu paling ankos gunanya itu paling pendek gitu, paling sedikit gitu ya. Contoh lainnya wa amanu, ma nu, nu-nya ya, en-nya itu satu harokat saja. Nah, teman-teman sekalian perlu dicatat nih beberapa kesalahan dalam mempraktikkan makhraj khusyum. Di antaranya yang pertama, ada kalanya ain itu ke hidung, padahal ain itu tidak boleh ke hidung. Ya, ingat, nyebut ain gak boleh seperti ini. A, ai, au, hidungnya bergetar, berarti salah. Ain itu bukan khusyum, tetapi dari mulut, keluarnya dari mulut. Maka penekannya harus di sini, tekan di sini. Nah, kalau ke hidung huruf ain berarti itu salah total, ya. Ada gunahnya itu salah. Yang benar adalah a, ai, u. Untuk membuktikan benar dan juga salahnya melafalkan ain, coba tutup hidung. Kalau bergetar hidungnya berarti ada gunahnya, itu salah. Jadi yang salah gini, a, ai, o. Sedangkan kalau suaranya itu tidak bergetar hidung atau suaranya tetap dipencet hidung ataupun tidak dipencet, sama gitu ya, berarti udah benar. A, ai, u, a, ai, u, seperti itu ya. Yang selanjutnya, apabila nun dan mim yang dibaca mad setelahnya, itu jangan sampai madnya itu ikut dengung juga. Karena pada dasarnya mad itu kan makhrajnya jauh, bukan khusyum. Mad itu ketika vokal itu makhrajnya jauh, bukan khusyum. Contohnya maliki, maliki. Nah, jangan sampai ketika a-nya itu ke hidung. Jadi harus gini, maliki. Jadi kalau em-nya, mim-nya itu pasti ke hidung, tetapi ketika bunyi a itu gak boleh dari hidung. Maliki, gak boleh seperti ini. Maliki, maliki. Nah, kalau seperti itu suaranya berarti fix. Madnya ke hidung dan itu salah. Apalagi kalau ada mad yang diapit dengan mim dan nun. Contohnya Rabbil alamin. Nah, jangan sampai i-nya itu ke hidung. Kalau suaranya seperti ini,
Rabbil alamin. Itu fix ke hidung ya. Dan itu salah. Yang benar adalah ke mulut, bukan ke hidung. Jadi yang benar seperti ini. Rabbil alamin. Kalau mim dan nunnya sudah pasti ke hidung, tetapi ketika mad itu tidak boleh ke hidung. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan setelah ini kita berlatih supaya pelafalan kita, pronunciation kita tentang makhraj huruf itu lebih tepat sesuai dengan kaidah tajwid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.